Pak Ustadz, tidak ada jalan lain. Saya sudah ketemu dengan orang-orang yang menjaga di penjara. Kami pun bingung Pak Ustadz. Ada orang korupsi dimasukkan ke penjara. Ada orang maling ayam dimasukkan ke penjara. Ada orang yang jual narkoba dimasukkan ke penjara. Akhirnya berkumpul mereka semua, bermusyawarah mengambil keputusan. Malah setelah bebas nggak mau keluar. Kenapa? Enak, makan dikawal, tidur dikawal, gratis lagi. Ini orang-orang sakit mesti disembuhkan dengan rehabilitasi. Bapak kalau sayang sama anak, ibu kalau sayang sama anak, lapor, tidak ada ruginya. Kalau malu melapor sama Pak Kapolsek, lapor ke saya. Nanti saya lapor ke Pak Kapolsek. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Masalah handphone, tidak ada yang bisa menjaga anak dari mulai jam 3 subuh sampai jam 10 malam. Jam 3 anak-anak dibangunkan, tahajud, sholat subuh, sarapan pagi, masuk kelas sampai sore, olahraga, pramuka, mandi maghrib, sholat sampai isya, malam jam 10 baru tidur. Saya tidak mau datang ke Jambi hanya sekedar ceramah pulang. Diundang pejabat, bupati, gubernur, sekda, wali kota ceramah pulang, nggak mau. Saya mau ada pesantren tempat saya bertapak di Jambi. Datang orang Jambi mewakafkan tanah 8 hektar di tempat saya di Riau. Jangankan mewakafkan tanah, dibeli pun dia tak mau jual. Orang Jambi dengan lapang dada 8 hektar, akhirnya berdiri pesantren namanya Darul Ihsan yang dipimpin langsung oleh Ustadz Dahrizal Dahlan, kakak kelas saya waktu di Mesir dulu. Anak-anaknya sudah tamat tahun lalu, diberangkatkan ke Mesir. Yang memberangkatkannya ke Mesir adalah Ustadz Sami, orang Jambi asli. Anak-anak dari Medan, dari Jakarta, dari Surabaya mau berangkat ke Mesir melalui Ustadz Sami. Belajarnya di tempat Ustadz Dahrizal Dahlan, diberangkatkan oleh Ustadz Sami. Keponakan saya tahun lalu diberangkatkan beliau, sudah ke Mesir. Tahun depan saya minta uruskan lagi, berangkatkan. Suami ibu kalau ada yang minta berangkatkan, berangkatkan. Daripada dia mengacau di kampung, hanyutkan dari Batang Hari ke Sungai Nil. Setuju? Setuju pula. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hebat juga doa orang Batang Hari. Setelah sejuk suasana, berhenti hujan. Masya Allah, tabarakallah. Kalau ibu merasa susah berdiri, kalau bapak merasa payah berdiri, ingat, saya pun berdiri juga di sini. Bedanya bapak cuma berdiri, ibu cuma berdiri, aku bercakap lagi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersama memerangi narkoba, siap? Kita bersama memerangi LGBT, siap? Kalau ada yang tak nikah-nikah, ada yang tak berbini, jangan diejek, jangan diolok, tanya 4 mata. Saya tidak pernah mengejek orang yang tak mau nikah, tapi saya tanya, masih ada selera? Kalau dia bilang masih ada, mana orangnya? Tunjukkan alamatnya. Saya tidak pernah mengejek kawan saya, sahabat saya, tapi saya tanya. Setelah dia katakan ada orangnya, kami datang besok. Ibu, bapak, kami tidak ingin hanya bersahabat, berkawan. Kami ingin persahabatan diakhiri dengan pernikahan. Kalau diterima, alhamdulillah. Kalau tak diterima, bunga bukan setangkai, kumbang bukan seekor, patah tumbuh hilang berganti, hilang satu tumbuh 1000. Begitu. Jangan bapak mau meminangkan anak lalu bilang sama dia, kaulah satu-satunya. Mana ada satu-satunya? Bohong. Bangkitkan semangat, takbir. Nah, itu kalau saya sudah takbir berarti ceramah sudah 40 menit. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan yang belum jumpa jodoh segera jumpa jodoh. Banyak kali yang bilang amin yang belum nikah aja. Ini saya tengok ada anak-anak 3 pun amin. Takutnya diaminkan malaikat. Ibu setuju? Saudara yang dimuliakan Allah SWT, mudah-mudahan keluarga bapak ibu sakinah mawaddah warahmah.
doakan saya Pak Ustadz. Saya belum punya anak Pak Ustadz. Umur sudah berapa? 40 Pak Ustadz. Kenapa belum punya anak? Belum nikah Pak Ustadz. Macam mana mau punya anak? Nikah. Doanya Pak Ustadz, ini saya ajarkan doanya. Ikuti sama-sama. Rabbi. Yang belum nikah aja. Rabbi. La tazar. Yang udah nikah pun gak apa-apa, nanti diajarkan untuk anak. Alah, malu pula. Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warisin. Rabbi, ya Tuhanku, la tazarni, jangan biarkan aku fardan, sendirian. Balon saya terbang, merusak konsentrasi saya. Wa anta khairul warisin, engkaulah sebaik-baik pemberi waris. Doa ini sudah dipanjatkan oleh Nabi Yahya. Nabi Zakaria berdoa, lahirlah anak namanya Yahya. Rabbi habli minas solihin, dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim. Lahir dua anak, yang satu namanya Ismail dari Hajar, yang satu namanya Ishak dari Sarah. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua diberikan anak yang selamat dari narkoba, selamat dari zina, pergaulan bebas. Saya anak pertama, adik saya anak kedua. Kami tinggal di rumah kos karena emak ayah di kampung. Hari Sabtu, hari Ahad libur, emak datang ke kota ke rumah kos. Pulang kami dari sekolah, tengok di lantai berserak botol. Kenapa emak pecahkan botol? Ini botol minuman keras. Itu botol parfum, mak. Emak saya mendidik kami dengan tegas. Emak saya mendidik dengan disiplin. Ibu al-madrasatul ula. Sebelum TK, sebelum SD, sebelum SMP, sebelum SMA, sebelum S1, S2, S3, S-teler, S-cendol, S-doger, S-pandu. Pendidikan pertama adalah ibu. Kalau ibunya galak, kalau ibunya garang, insya Allah anaknya selamat. Tapi kalau ibunya sudah diam semua, mama kami jalan dulu ya, pergilah. Bu, anak ibu tadi dibonceng orang. Ikhlaskan. Hancur dunia persilatan. Ibunya galak, bapaknya lembut, tak bisa, mesti bersepakat. Pak, kami bawa anak bapak malam ini ya. Jangan. Selangkah kakiku masuk surga karena aku rajin ke masjid, selangkah masuk neraka karena aku biarkan anak di bawah orang lain. Jangan. Datang istri dari dapur, kasihlah bang, kita dulu waktu muda lebih parah dari itu. Mesti sepakat antara bapak dengan ibu, bahwa dulu bapak pernah salah, bahwa dulu ibu pernah salah. Biarlah itu jadi masa lalu. Mudah-mudahan Allah menutupi dosa-dosa kita. Mama, gimana jumpa dengan ayah dulu? Diam, jangan banyak tanya. Jangan pula diceritakan. Ayah gimana jumpa dengan mama dulu? Kami ditangkap security. Kalau diterima, alhamdulillah. Kalau tak diterima, bunga bukan setangkai, kumbang bukan seekor, patah tumbuh hilang berganti, hilang satu tumbuh seribu. Begitu. Jangan bapak mau meminangkan anak lalu bilang sama dia, kaulah satu-satunya. Mana ada satu-satunya? Bohong. Bangkitkan semangat, takbir. Nah itu kalau saya sudah takbir berarti ceramah sudah 40 menit. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan yang belum jumpa jodoh segera jumpa jodoh. Banyak kali yang bilang amin yang belum nikah aja. Ini saya tengok ada anak-anak 3 pun amin. Takutnya diaminkan malaikat. Ibu setuju? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan keluarga Bapak Ibu sakinah mawaddah warahmah. Ustaz, tolong doakan saya Pak Ustaz. Saya belum punya anak Pak Ustaz. Umur sudah berapa? 40 Pak Ustaz. Kenapa belum punya anak? Belum nikah Pak Ustaz. Macam mana mau punya anak? Nikah. Doanya Pak Ustaz, ini saya ajarkan doanya. Ikuti sama-sama. Rabbi. Yang belum nikah aja.
Rabbi la tazar, yang udah nikah pun nggak apa-apa, nanti diajarkan untuk anak. Alah, malu pula. Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warisin. Rabbi, ya Tuhanku, la tazarni, jangan biarkan aku fardan, sendirian. Balon saya terbang, merusak konsentrasi saya. Wa anta khairul warisin, engkaulah sebaik-baik pemberi waris. Doa ini sudah dipanjatkan oleh Nabi Yahya. Nabi Zakaria berdoa, lahirlah anak namanya Yahya. Rabbi habli minas solihin, dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim. Lahir dua anak, yang satu namanya Ismail dari Hajar, yang satu namanya Ishak dari Sarah. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua diberikan anak yang selamat dari narkoba, selamat dari zina, pergaulan bebas. Saya anak pertama, adik saya anak kedua. Kami tinggal di rumah kos karena emak ayah di kampung. Hari Sabtu, hari Ahad libur, emak datang ke kota ke rumah kos. Pulang kami dari sekolah, tengok di lantai berserak botol. Kenapa emak pecahkan botol? Ini botol minuman keras. Itu botol parfum, mak. Emak saya mendidik kami dengan tegas. Emak saya mendidik dengan disiplin. Ibu al-madrasatul ula. Sebelum TK, sebelum SD, sebelum SMP, sebelum SMA, sebelum S1, S2, S3, S-Teler, S-Cendol, S-Doger, S-Bandung, pendidikan pertama adalah ibu. Kalau ibunya galak, kalau ibunya garang, insya Allah anaknya selamat. Tapi kalau ibunya sudah diam semua, mama kami jalan dulu ya, pergilah. Bu, anak ibu tadi dibonceng orang. Ikhlaskan. Hancur dunia persilatan. Ibunya galak, bapaknya lembut, tak bisa, mesti bersepakat. Pak, kami bawa anak bapak malam ini ya. Jangan. Selangkah kakiku masuk surga karena aku rajin ke masjid, selangkah masuk neraka karena aku biarkan anak dibawa orang lain. Jangan. Datang istri dari dapur, kasihlah bang, kita dulu waktu muda lebih parah dari itu. Mesti sepakat antara bapak dengan ibu, bahwa dulu bapak pernah salah, bahwa dulu ibu pernah salah. Biarlah itu jadi masa lalu. Mudah-mudahan Allah menutupi dosa-dosa kita. Mama, gimana jumpa dengan ayah dulu? Diam, jangan banyak tanya. Jangan pula diceritakan. Ayah gimana jumpa dengan mama dulu? Kami ditangkap security. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah. Ustaz Somad, Bapak Wali Kota kami rajin sholat duha, biasa. Ustaz Somad, Bapak Gubernur kami rajin tahajud, biasa. Ustaz Somad, Pak Camat kami rajin berzikir, biasa. Itu siapapun bisa melakukannya. Yang luar biasa adalah mengeluarkan peraturan daerah, mengeluarkan peraturan bupati, pergub, perwako untuk menyelamatkan anak bangsa. Mumpung ujung tintamu masih berlaku, pakai untuk menolong agama Allah. Takbir. 50 menit. Kenapa Ustadz bersemangat berapi-api padahal hujan ini? Saya pun heran. Padahal tadi malam kami semalam dari Tebo, lalu sebelumnya kami dari Bujang, Rimbo Bujang, habis itu ke Tebo, berjalan macam dalam blender. Pagi tadi lagi berjalan, saya menduga saya tak bisa lagi ceramah bersuara menggelegar. Saya berpikir tadi ini di terusan ini ceramahnya lemah lembut aja. Marilah kita jaga kebersamaan. Mari kita sama-sama.
tapi berapi-api. Kenapa Ustadz berapi-api di terusan ini? Karena masih ada bupati, sekda, camat, polisi, tentara yang masih aktif, yang masih hebat, yang masih muda, yang masih berjasa, yang bisa menyelamatkan anak bangsa. Jangan tepuk tangan dulu, masih panjang. Ini kan terusan, ini kan batang hari. Nanti Ustadz Somad kan akan pulang ke Provinsi Riau, Kabupaten Kampar, rumah Ustadz. Apalah manfaatnya kalau anak kami selamat? Saya dapat pahala amal jariahnya. Nggak ada yang mengaminkan. Nampak kali orang ini nggak setuju. Kalau anak ibu jadi orang baik, anak bapak jadi orang baik, karena bapak makin semangat menjaga, merawat, menasehati, mengasih makanan halal. Ini terusan ini cantik, tanahnya subur. Jangan dirusak nikmat Allah ini dengan perbuatan dosa. Sawitnya lebat, kelapanya baru diambil, tebunya lengkap semua, hijau, Masya Allah. Ini bunga asli kan? Di beberapa tempat plastik, tapi di terusan ini asli. Makanannya Masya Allah, tabarakallah, penuh buah-buahan. Kenapa nggak ada Ustadz makan? Ya segan kita. Saya tengok Pak Bupati nggak makan, saya tengok Ustadz Ican pun nggak juga. Saya jaga harga diri juga. Saya pura-pura, tapi saya tengoknya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, walau anna ahlal qura amanu, kalau penduduk terusan batang hari ini beriman, wattaqau, mereka bertakwa, Allah cuma minta dua, iman dan takwa. Allah balas, la fatahna alaihim barakatin, Allah turunkan barokah minas sama, dari langit turun hujan. Sudah turun hujan? Berapa banyak orang minta istisqa, turun hujan, turun hujan, turun hujan. Bapak pernah sholat minta turun hujan? Ibu pernah sholat minta turun hujan? Saya nggak pernah. Saya diminta gubernur, diminta bupati untuk sholat minta turun hujan, saya nggak mau. Kenapa? Karena yang membakar hutan tuh ikut sholat. Pas giliran hujan turun, dia bilang karena doa kita. Pas giliran hujan nggak turun, gara-gara imamnya Ustadz Somad. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, man qata'a sidratan, siapa yang menebang satu pohon merusak alam, kecuali kalau ditanamnya sawit untuk keperluan. Tapi kalau sampai menghancurkan ekosistem, kita tidak pernah diganggu gajah, kita tidak pernah diganggu rusa, kitalah yang mengambil rumah mereka. Betul? Apa pula betul? Kita nggak pernah ngambil. Nyamen betul-betul aja. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, la fatahna alaihim barakatin, kami bukakan barokah minas sama, dari langit, wal ard, dari bumi. Bagi yang belum ngaji, mudah-mudahan ini pengajian pertama dan akan terus mengaji insyaallah. Amin. Kami ngajinya Pak Ustadz sama siapa? Sama guru mukhlis, dengan pengajian namanya Maju Bersama. Ngaji akidahnya, wujud qidam baqa mukhalafatu lil awadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrat iradat, supaya kuat akidahnya la ilaha illallah Muhammadun, zikir, supaya jangan sombong, jangan angkuh, hatinya, kalbunya berzikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Gundah gulana, susah hati, solar naik, pupuk naik, sawitnya pun ikut naik insyaallah. Amin. Amin. Tapi hatinya tenang. Kenapa? Ala bidzikrillah, dengan banyak berzikir mengingat Allah, tatmainnul qulub, hati akan menjadi tenang. Dulu waktu Bapak Bupati masih kecil, setiap rumah mengaji. Waktu Pak Bupati jadi camat,
mengaji, tak mengaji, mengaji, tak mengaji. Setelah jadi bupati, mengaji tinggal di surau. Kemana rumah-rumah yang mengaji dulu? Padahal rumah makin banyak, tapi kenapa anak tidak mengaji? Maghrib ke Isya 45 menit, matikan TV, matikan handphone, matikan laptop. Alhamdulillah Ustaz Somad, tempat kami dari maghrib ke Isya semua mati. Kenapa? Pemadaman bergilir. Matikan TV, matikan handphone, mengaji. Alif di atas, alif di bawah, i, alif depan, o. Yang tahu berarti udah tuan. Anak sekarang mengaji tidak begitu lagi. A, bataba, tatata, basaba. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dulu jam 6 sore saya pergi ke masjid membawa alif balif, kain diselempangkan, berjalan tepi sungai. Suara dari menara masjid, assalatu wassalamu alaik, alaika ya man. Masih ada itu di terusan? Alhamdulillah. Sekarang jam 6 sore di tengah lapang di samping masjid, disitulah anak-anak main bola. Allahu Akbar, Allahu Akbar, gol. Mana ayahnya? Mana ibunya? Mana bapaknya? Ibu yang sudah mengaji wirid Yasin masih ada di terusan. Yasin wal Qur'anil innaka laminal ala siratim tanzilal aziz. Kalau Tuhan pergi ke Mekah, singgah juga ke Madinah. Sudah lama saya tausiah, hari inilah harimau dan ikan ikut ceramah. Ya, ada harimau, ada ikan mengelung. Di mana-mana yang hadir itu cuman percaya, saya percaya. Tadi Pak Bupati bilang, Ustaz Somad, kita ini dikepung sungai, kata dia. Saya nggak nampak, sekarang saya baru percaya. Rupanya yang di sungai itu naik semua. Hilang, hilang. Ibu-ibu yang membawa anaknya, dia tak mau di rumah menjaga anak, dia tak mau anaknya tinggal, anaknya dibawa. Ini bukan mainan anak-anak, ini drone. Lambaikan semua tangan ke drone. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Cukup untuk TikTok. Boleh kami pakai TikTok? Boleh, tapi isinya somat. Boleh kami pakai Instagram? Boleh, tapi isinya solawat. Boleh kami pakai Facebook? Boleh. Boleh kami pakai grup-grup WhatsApp? Boleh. Jangan yang ditengok ulat pinang sama ulat sagu. Datanglah guru alumni Al-Azhar, sahabat kami di Mesir, memeriksa handphone anak SMP, anak SMA, tangkap, masukkan keranjang. Dibuka videonya, dibuka apa yang dibuka, ditelepon bapaknya, anak bapak kurang ajar, anak bapak salah didik, ditelepon ibunya. Kata ibunya, besok saya datang karena suami sibuk bekerja. Dinasehati, anak ibu sudah melampau batas, anak ibu tidak terkendali. Selesai itu kata si ibu, mohon maaf Pak, itu handphone suami saya. Ternyata bukan kenakalan remaja, tapi kenakalan orang. Ustaz Somad, ada apa Pak Ketua Panitia? Saya di mana-mana ceramah itu pasti ada panitia yang berbisik ke telinga, tapi di sini nggak ada. Nggak ada satupun yang berbisik. Saya pun heran, udah saya gunakan nggak ada. Ustaz Somad, iya Pak, tolong nanti Ustaz ceramahkan tentang kenakalan orang tua. Hah? Biasanya kenakalan remaja. Di sini lain Pak Ustaz. Orang tua di kampung kami kalau habis jual sawit, jual karet, dia masuk ke diskotik, masuk ke karaoke,
Kenapa begitu Pak? Karena katanya masa muda kurang bahagia. Akhirnya dia di karaoke nyanyi-nyanyi, mabuk-mabuk, main judi sama cewek-cewek. Mohon maaf, beribu maaf tak layak, tapi ini fakta kenyataan. Kenapa dia nyari cewek? Karena dia suka menengok drakor, dracin, dangdut. Kata dia kalau di sini Pak Ustadz, dia bisa menengok artis-artis menetes air liurnya, menengok bini menetes air mata. Padahal di hari tua, kalau umur sudah 40, kalau umur sudah 50, kalau umur sudah 60, 3 stasiun, 30, 40, 50, tidak juga mendekatkan diri kepada Allah. Tinggal lagi menunggu mulut disumbat bakwan, disumbat tanah, sampai akhirnya kita mati. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya mulai ceramah jam 1, sekarang sudah jam 2. Ternyata tadi saya pikir karena hujan ini jamaah ini pulang. Saya pikir karena siang ini jamaah ini tertidur. 1 jam sudah saya berdiri, jamaah tidak ada yang tidur karena berdiri, semuanya mau tidur. Ini kira-kira kalau saya ceramah 1 jam lagi masih sanggup? Bapak masih kuat? Aku tak kuat. Saudara yang dimuliakan Allah, apa yang saya sampaikan 1 jam ini tidak lain tidak bukan, pulang saya dari tausiah ini kita tidak putus hubungan, kita tetap bersama dalam doa. Doakan saya, doakan Pak Bupati, doakan semua supaya istiqomah dan kita semua mati husnul khatimah. Ngaji, yang sudah ngaji dengan maju bersama, alhamdulillah. Yang belum ngaji, insya Allah. Yang tak mau ngaji, innalillah. Innalillah. Mudah-mudahan Allah menjadikan terusan Batanghari, Jambi, Indonesia baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Pemimpinnya adil dan amanah, anaknya soleh dan solehah, keluarganya sakinah mawaddah warahmah, negerinya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, dan kita semua mati masuk ke dalam surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. Fatihah. A'udzubillahi rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki kana ihdinas siratal alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki kana ihdinas siratal maghdubi alaihim. Allahumma amata wa barakatuh ala jamaah. Allah selamatan berkah kepada seluruh jamaah ini ya Allah. Allahumma ja'al hadzal balada baladan amina. Jadikanlah terusan ini, jadikanlah Batanghari, jadikanlah Jambi, jadikanlah Indonesia negeri yang aman dan damai. Allahumma dafa'anna al-ghala wal waba'a wal fahsya'a wal riba wal zina wal munkar. Selamatkan dari malapetaka, bencana, riba, zina, narkoba, LGBT, perbuatan keji dan munkar. Allahumma ja'al abna'ana wa banatina min hafizil Qur'an wal hafizat. Jadikan anak kami para penghafal Quran, mujahid fi sabilillah. Allah maufiq ulata umurina. Pemimpin-pemimpin kami, teguhkan hati mereka dengan kekuasaan yang kau titipkan di ujung jari mereka untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma in kana rizquna fis sama'i fa anzilhu. Kalau rezeki kami masih tergantung di langit, turunkan ke Batanghari. Wa in kana fil ardi fa akhrijhu. Kalau rezeki kami masih tertanam dalam tanah, naikkan ke kampung kami. Wa in kana ba'idan fa qarribhu. Kalau rezeki kami masih jauh, dekatkan untuk kami. Wa in kana mu'siran fa yassirhu. Kalau sulit, susah dan payah, mudahkanlah ya Allah. Allahumma jazil waqifina wal mutasaddiqin. Semua yang sudah bersedekah, berinfak, bersedekah, berikanlah kelipatan rezeki yang berlimpah supaya dapat beramal soleh. Allahumma rabbana ja'alna muqimas shalah. Jadikan kami orang yang menegakkan salat. Wa min dzurriyyatina. Sampai anak cucu keturunan kami hingga hari kiamat ya Allah.
Rabbana taqabbal minna, terima amal kami, wa tub alaina, terima taubat kami, waj'alna minar rasyidin, jadikan kami orang yang lurus. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum inna wa minkum taqabbal ya karim. Dari jam 1 ke jam 2 ini saya tausiah banyak kata-kata saya menyinggung perasaan Bapak Ibu semua. Maukah Bapak Ibu memaafkan saya? Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan. Saya tutup dengan pantun penutup. Menangkap puyuh di Bukit Selasi. Thank you dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.